Bayangkan, jika 10 orang berkumpul dan 9 orang memilih merampas uang milik satu orang lainnya, apakah itu menjadi benar hanya karena dipilih oleh mayoritas? Inilah pertanyaan yang membuat banyak orang menyebut demokrasi sebagai sistem yang buruk. Bahkan ada tokoh terkenal yang pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk. Tapi kenapa sistem yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia justru mendapat kritik seperti itu? Nah, sebelum itu, silakan subscribe akun ini, klik like dan nyalakan notifikasinya untuk update video secuil menarik lainnya. Kalau mendengar kata demokrasi, biasanya yang muncul di kepala kita adalah kebebasan. Bebas memilih pemimpin, bebas berpendapat, dan bebas mengkritik pemerintah. Karena itu, demokrasi sering dianggap sebagai sistem politik terbaik yang pernah diciptakan manusia. Namun menariknya, sepanjang sejarah, demokrasi juga menjadi salah satu sistem yang paling banyak dikritik. Bahkan kritik itu tidak hanya datang dari rakyat biasa. Filsuf, ilmuwan politik, ekonomi, hingga mantan presiden juga pernah mempertanyakan apakah demokrasi benar-benar bekerja seperti yang kita bayangkan. Lalu sebenarnya apa yang salah? Kenapa demokrasi sering disebut sistem yang buruk? Nah, mari kita bahas. Faktor pertama yang paling sering menjadi masalah adalah mayoritas belum tentu benar. Dalam demokrasi, keputusan biasanya ditentukan oleh suara terbanyak. Terdengar masuk akal, tetapi ada satu masalah besar. Jumlah tidak selalu sama dengan kualitas. Misalnya, ada satu ahli gizi dan 9 orang yang tidak memahami soal gizi. Kemudian mereka melakukan voting tentang mengelola makanan yang bergizi. Apakah suara 9 orang otomatis lebih benar dibanding satu orang ahli gizi? Belum tentu. Hal yang sama bisa terjadi dalam politik. Kadang keputusan penting negara ditentukan oleh jutaan orang yang mungkin tidak memahami secara mendalam isu yang sedang dibahas. Filsuf Yunani kuno, Plato, bahkan mengkritik demokrasi sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Menurutnya, demokrasi berisiko membuat negara dipimpin oleh orang yang pandai mengambil hati massa, bukan orang yang benar-benar kompeten. Dengan kata lain, pemilu bisa berubah menjadi kontes popularitas, bukan kontes kemampuan. Tuh, kayak di suatu negara kan? Hehehe. Masalah kedua adalah manusia itu tidak selalu rasional. Kita sering menganggap pemilih akan memilih berdasarkan data dan fakta, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Penelitian dalam bidang psikologi politik menunjukkan bahwa emosi sering memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik. Ketakutan, kemarahan, harapan, atau bahkan sekedar suka terhadap kepribadian seorang kandidat, semua itu dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Akibatnya, kampanye politik seringkali lebih fokus pada membangun citra daripada menawarkan solusi. Muncullah fenomena populisme. Contohnya ketika seorang politikus saat berkampanye menjanjikan hal-hal yang terdengar indah dan sederhana. Misal, gaji guru naik 2 juta, atau misal 19 juta lapangan pekerjaan. Janji yang sangat manis, walaupun dalam prakteknya sulit diwujudkan. Rakyat senang, suara naik, pemilu menang. Tetapi setelah terpilih, janji itu tidak selalu bisa dipenuhi. Inilah yang membuat banyak orang frustrasi terhadap demokrasi. Masalah berikutnya adalah soal waktu. Politisi biasanya memiliki masa jabatan terbatas, 5 tahun, kadang lebih. Karena ingin terpilih lagi, banyak pemimpin lebih fokus pada program yang hasilnya cepat terlihat, bukan program yang manfaatnya baru terasa puluhan tahun kemudian. Bayangkan, seorang pemimpin harus memilih, membangun proyek pendidikan yang hasilnya terasa 20 tahun lagi, atau memberikan bantuan yang langsung populer menjelang pemilu. Secara politik, pilihan memberikan langsung sering lebih menguntungkan. Akibatnya, kebijakan jangka panjang sering kalah oleh kepentingan jangka pendek. Ini adalah kritik yang sering muncul bahkan di negara-negara demokrasi maju. Sekarang kita masuk ke masalah yang lebih sensitif, yaitu uang. Secara teori, demokrasi memberikan satu suara untuk setiap warga, tidak peduli kaya atau miskin. Namun dalam prakteknya, uang tetap memiliki pengaruh yang besar. Kampanye perlu dana, iklan perlu dana, tim perlu dana, media perlu dana. Dananya pun tidak sedikit. Semakin besar sumber daya yang dimiliki seorang kandidat, semakin besar peluang pesannya menjangkau masyarakat. Karena itu muncul kritik bahwa demokrasi terkadang berubah menjadi persaingan modal, bukan semata persaingan gagasan. Bahkan beberapa ilmuwan politik menyebut bahwa kelompok berkepentingan dan pemilik modal sering memiliki akses yang lebih besar terhadap pengambil keputusan.
Nah, setelah mendengar semua masalah tadi, muncul pertanyaan. Kalau demokrasi memang banyak masalahnya, kenapa hampir seluruh dunia masih menggunakannya? Jawabannya sederhana, karena alternatifnya sering tidak lebih baik. Sistem otoriter mungkin bisa mengambil keputusan lebih cepat, tetapi rakyat memiliki sedikit ruang untuk mengkritik. Sistem monarki absolut memberikan kekuasaan besar kepada satu orang, tetapi tidak ada jaminan orang tersebut kompeten. Sistem diktator mungkin tampak kuat, tetapi ketika salah mengambil keputusan, seluruh negara ikut menanggung akibatnya. Disinilah muncul kutipan terkenal dari Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk, kecuali semua bentuk pemerintahan lain yang pernah dicoba manusia. Artinya, demokrasi memang memiliki banyak kelemahan, tetapi sejauh ini manusia belum menemukan sistem yang terbukti jauh lebih baik. Jadi pertanyaannya, apakah demokrasi ideologi paling buruk? Jawabannya tergantung sudut pandang. Jika melihat berbagai kelemahannya, demokrasi memang penuh masalah. Mayoritas bisa salah, pemilih bisa dipengaruhi, politik bisa menjadi ajang pencitraan, dan uang bisa memainkan peran besar. Namun jika dibandingkan dengan banyak sistem lain yang pernah ada sepanjang sejarah, demokrasi masih dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk membatasi kekuasaan dan memberi rakyat kesempatan menentukan arah negaranya. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, bukan apakah demokrasi buruk, melainkan bagaimana membuat demokrasi menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh rakyat yang menjalankannya. Kalau menurut kalian, apakah demokrasi masih menjadi sistem terbaik saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk video menarik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.